Dari Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, teman Pro 2, aku Irana Mora, senang banget sore ini ya bisa nemenin kamu kembali di Sore Ceria. Dan tentunya kamu juga bisa dengerin melalui live streaming di rri.co.id dan juga YouTube channel RRI Singaraja Official serta melalui aplikasi ya RRI Digital. Dan sore ini aku sudah kedatangan teman-teman dari pemuda pelopor Buleleng yang akan kita tanya-tanya, kita akan ngobrol bareng mereka ya. Dan kita langsung aja kenalan ya. Jangan lupa untuk kamu, aku ingetin buat yang punya pertanyaan, boleh komen melalui WhatsApp di 0811399154. Bisa juga di live chat RRI Digital atau mungkin di live chat YouTube channel RRI Singaraja Official. Kita langsung aja yuk kenalan sama teman-teman ya dari pemuda pelopor Buleleng. Ada Komang, siapa nih? Sebentar. Gede Arya ya, bener ya? Iya, Gede bener. Arya Amerta tuh ya. Hai, panggilannya Halo, panggilannya Ria. Arya. Oke, sebentar. Ada lagi. Ini, oh ya, Komang Agus Ariana Gibran. Hai. Halo. Panggilannya? Biasa dipanggil Gibran sih. Oke, iya, siap. Gibran Raka Buming Raka Bukan. beda ya, beda. Satu lagi teman Pro 2, ada pembinanya langsung ya. Kita langsung sapa Ibu Ayu Hervina. Halo, kita ketemu Oke, lagi. Ketemu lagi, tapi jangan dipanggil Ibu ya, mana masih muda ya. Oh, Kita panggil boleh. Kakak aja. Oke, senang banget kalian bisa datang lagi ke sini dan ini kita akan ngobrolin ya. Sebenarnya sebelum kita jauh melangkah, sebenarnya pemuda pelopor ini apa sih gitu ya? Bisa dijelasin dulu untuk teman Pro 2 yang ada di rumah begitu. Siapa yang akan menjawab? Silakan. Oke, mungkin aku ya yang jawab. Silakan Kak Hervina. Oke, tapi sebelum perkenalkan ya, saya Niputu Ayu Hervina, status sekarang sebagai akademisi di Undiksa juga. Selain itu sekaligus membina pemuda pelopor Buleleng dan provinsi juga. Jadi pemuda pelopor itu adalah pemuda yang memiliki kreativitas yang diimplementasikan langsung di masyarakat begitu dan berdampak di masyarakat. Itu ada bidang-bidangnya. Oke. Ada bidang pendidikan, inovasi teknologi, pengelolaan SDA lingkungan pariwisata, kemudian ada pangan, kemudian ada lagi satu itu adalah seni dan budaya. Seni dan Tetapi budaya, setiap oke. tahun itu mungkin ada beberapa kategori yang beda nama, tetapi secara detail esensinya sama sebenarnya begitu. Oke, mungkin Kemudian, hanya berubah iya. sedikit ya. Dan yang paling penting persyaratan untuk pemuda pelopor ini adalah mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia ya terkait dengan kepemudaan, yaitu pemuda yang disebut pemuda itu adalah warga negara yang berusia 16 sampai 30 tahun. Jadi yang lebih dari 30 tahun ini tidak boleh mengikuti seleksi Oke. pemuda pelopor ini begitu. Oke, jadi teman Pro 2 16 sampai 30 tahun ya. Oke, jadi begitu. Tadi ada beberapa istilahnya tadi apa? Kategori. Bidang. Oh, bidang. Heeh. Kalau Gibran ini di pengelolaan apa nih? Oh. Pengelolaan SDA. SDA ya, lingkungan dan pariwisata begitu. Oke, benar. Kalau Arya di inovasi teknologi. Iya, benar. Oke. Nah, setelah kita tahu sebenarnya ada bidang-bidangnya, kemudian syaratnya 16 sampai 30 tahun, sebenarnya mereka ini ada seleksi lanjutan kah? Ada. Seperti pemilihan duta-duta yang lain atau seperti apa? Ada. Seleksi itu dimulai dari tingkat kabupaten, kemudian provinsi, dan ke tingkat nasional. Kita di Kabupaten Buleleng khususnya dimulai dari tahun 2011 ini untuk seleksinya di kabupaten, karena Oke. kebetulan saya itu pelopor pertama dari Kabupaten Buleleng di tahun 2010 ya, di 2010. Kemudian di 2012 juga pernah mengikuti, sehingga saya selalu berkeinginan untuk setiap tahunnya biar ada generasi-generasi muda yang ikut dalam seleksi pemuda pelopor di tahun-tahun berikutnya begitu. Jadi seleksi di tingkat kabupaten itu berupa seleksi presentasi. Mereka membuat draft
ataupun narasi kepeloporan mereka yang sudah mereka lakukan di masing-masing kategori. Yang jelas itu minimal setahun sudah diimplementasikan, sudah ada karya nyatanya di selama setahun ini. Kemudian ada seleksi wawancara juga. Kemudian ada yang terakhir, ketika selesai presentasi dan wawancara, kita sudah menentukan 3 besar misalkan, baru kita adakan verifikasi lapangan atau fact finding. Sehingga nanti kita bisa menentukan peringkat pertama yang akan mewakili kabupaten ke tingkat provinsi begitu. Kemudian di provinsi juga sama. Kita setiap kabupaten akan mengirimkan 5 duta ya. 5 duta masing-masing kategori itu gitu ke tingkat provinsi, sehingga di provinsi akan ada seleksi lagi untuk mencari 5 bidang tersebut gitu. Oke, ya untuk cari 5 bidang tersebut. Baik. Jadi udah ada bayangan ya sebenarnya mereka itu seperti apa. Tapi aku pengen ke Gibran dulu deh ya. Kamu dasar apa sih kok sampai bisa ikutan pemuda pelopor ini? Kamu taunya dari mana gitu? Oke, jadi tadi kan udah kita kenalan nih. Sekarang kita langsung ke pembahasan gitu. Tadi kan pertanyaan, gimana sih, kenapa sih Gibran kok bisa ikut pemuda pelopor gitu? Awalnya kan Gibran di sumber daya alam, lingkungan dan juga pariwisata ini tetap melakukan pergerakan dari tahun 2018. Mungkin itu lebih juga ya, karena yang sudah tercatat itu baru tahun 2018 dari segi lingkungannya gitu. Tapi dari segi pariwisatanya itu udah dari dulu. Nah, kebetulan lihat pendaftarannya itu di media sosial gitu. Kebetulan di media sosial ibunya langsung gitu kan. Waduh, ini ada yang hal kayak gini nih. Gibran kan seneng mencoba-coba ya gitu ya. Apa sih ini gitu. Terus langsung tak coba daftarkan diri gitu. Siapa tahu nanti kan mungkin bisalah menjadi agent of change dari Buleleng gitu kan, sebagai pemuda pelopor di bidang ini lah. Nah, sampai di sana bukan hanya di bidang pelopor ini aja sih bergerak, mungkin udah dari dulu gitu kan, udah dari dulu Gibran bergerak di bidang sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata, biar gimana ya, biar tetap bisa dibilang biar eksis lah gitu lah, bisa ya konsistensi gitu. Udah dilihat dari sana juga gitu. Nah, sampai akhirnya ikut seleksi di Kabupaten Buleleng dan juga terpilih menjadi sumber daya alam, lingkungan dan pariwisatanya Buleleng untuk mewakili Buleleng tentunya ke provinsi. Nah, di provinsi diseleksi lagi, di sana dicari yang terbaik. Mungkin untuk tahun ini Gibran cuma bisa di nomor 2 lah gitu. Ada yang lebih baik kan, di atas langit masih ada langit ya tentunya kayak gitu. Itu sih awalnya dari Gibran untuk mengikuti pelopor. Oke, itu ceritanya Gibran. Bagaimana dengan seorang Arya nih? Apa dasarnya sampai Arya? Kalau tadi Gibran kan karena kepo, apakah Arya juga kena kepo nih ya? Gimana Arya? Oke, jadi terima kasih. Nah, berkaitan dengan muda pelopor ya, terutama di bidang teknologi. Inovasi teknologi, saya itu dimulai pada tahun 2022. Ya, Oke. 2022 pada saat saya masih di semester 2. Nah, awal mulanya itu saya diajak oleh kakak saya, namanya Restu Widiarta. Dia merupakan muda pelopor tingkat nasional tahun 2023 tahun lalu. Tahun lalu, oke. Ya, awal mulanya saya diajak oleh beliau. Pertama itu di Desa Pinggan, di sana pengabdiannya. Pengabdiannya yaitu di pertanian tomat berbasis teknologi. Itu awal mula saya bergerak di bidang inovasi teknologi. Terus lanjut di tahun 2023, saya juga masih sama dengan kakaknya bergerak di Sidetape Berubah. Di sana kita memberdayakan masyarakat kelompok bambu handicraft di Sidetape, berbasis dengan teknologi juga. Nah, selama perjalanan ke sana saya selalu dibimbing oleh kakaknya, dan juga tidak kalah pentingnya dengan Bapak Dr. Ride Bagus Putu Mardane, dosen saya di fisika, yang selalu mendampingi dan memberikan saya bekal agar terbuka wawasannya berkaitan dengan meningkatkan perekonomian masyarakat, karena bapaknya sangat suka mengabdi ke desa. Terus untuk di tahun 2024 ini dari saya sendiri juga lagi mengabdi di desa, namanya di Desa Bangsongan di Ngitemani, berbasis teknologi juga di pertanian bawangnya. Seperti itu. Jadi selama kurang lebih 2 tahun dari 2022 sampai 2024 saya tetap bergerak di bidang teknologi, tetapi dengan desa yang berbeda-beda. Nah, untuk ini adalah hibah dari Kementerian Pendidikan Riset.
di mana dalam bentuk program pengkapasitasan norma atau pengabdian. Nah, dari sanalah konsistensi saya memulai bidang atau bidang kepeloporan saya di inovasi teknologi sampai mendapat juara 2 di provinsi seperti itu. Juara 2 di provinsi. Iya. Oke. Berarti awalnya kan diajak kakak nih. Iya. Nah, ini kan karena merupakan satu ajakan. Itu atas dasar apa kamu mau ikut ya? Apakah kamu juga karena melihat kakaknya, dia ternyata ikut pemuda pelopor ini ada manfaatnya atau ada fungsinya apa? Karena memang setelah diajak mencoba kemudian nyaman atau gimana? Oke, jadi tidak hanya diajak sih sebenarnya. Nah, selain diajak, yang kedua itu karena saya memang suka ke desa, melihat apa sih potensi desa itu, apa sih yang bisa kita kembangkan di sana gitu. Misalkan tahun 2022 kan saya bersama kakaknya di Desa Pinggan, di Kintemani. Nah, di sana pertanian yang paling menonjol adalah hortikultura, terutamanya tomat. Nah, tetapi pada saat itu harga tomatnya anjlok. Iya. Kan dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat atau kelompok tani di sana, datanglah kita dengan membawa program berbasis teknologi seperti itu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di sana gitu. Jadi tidak serta-merta diajak sih, tapi emang dari diri kita sendiri harus mempunyai mindset untuk membantu masyarakat sekitar kita, entah itu dalam bentuk teknologi, dalam bentuk apapun itulah seperti itu. Oke, jadi satu gerakan hati ya, yang tentunya membuat Arya ini nyaman atau mungkin karena ya suka gitu ya, katanya suka dengan tantangan, kemudian seperti apa bisa membantu sesama ya yang ada di desa, melihat potensi desa itu seperti apa. Oke, teman Pro 2, aku mau ngingetin kamu buat yang punya pertanyaan langsung aja kirim ke WhatsApp di 0811399154, bisa juga live chat RRI Digital dan juga live chat di YouTube channel RRI Singaraja Official. Gibran sebelumnya punya yang namanya komunitas, yang namanya Balawa, mungkin tidak asing gitu lah didengar. Itu bergerak di bidang lingkungan gitu. Nah, bagaimana sih awal adanya komunitas ini gitu kan jadinya kan? Itu awalnya adalah kalau masyarakat tuh buang sampah sembarangan gitu kan. Nah, itulah tergetuk hati Gibran sebagai seorang pemuda untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada awalnya gitu. Nah, mungkin mengajak beberapa pemuda masyarakat itu untuk terjun langsung melakukan kegiatan seperti kayak menyadarkan masyarakat lah bahwa gini lah, kalau sampah ini dampaknya, ini efeknya untuk kedepannya kayak gitu. Nah, itu juga berawal dari pembina saya ya sebelumnya, Bapak Arya Kekan namanya gitu, dan juga ada bapak saya sendiri, Gede Sudanayase, yang dimana sangat menyokong saya di bidang itu, yang selalu berpesan tetaplah berbuat meskipun itu bukan latar belakangmu sendiri. Kan Gibran anak olahraga nih, ya fakultas olahraga gitu ya. Iya benar-benar. Ya nggak mungkin lah turun ke ke bidang lingkungan, sumber daya alam dan pariwisata itu bagi orang pasti nggak nyambung gitu. Tapi semua orang itu kalau belajar, semua orang itu bisa berdampak di bidang itu gitu. Apalagi tentang lingkungan kan. Kita hidup dengan lingkungan, kita hidup dengan masalah yang ada di lingkungan tersebut, kita harus berbuat dan bertindak seperti itu. Nah, dari lingkungan tersebut untuk sampai saat ini Balawa tetap bergerak, yang dimana tetap berdampak gitu, menyadarkan masyarakat, membuat gebrak-gebrakan tentang lingkungan, dan sekarang masyarakat jadi open minded gitu tentang sampah yang ada di Desa Pedawe pada intinya kan. Dan sampai sekarang juga lewat media sosial sekarang namanya jejak digital dan juga personal branding gitu. Tetap masyarakat luar seperti mungkin desa-desa lainnya juga mengikuti, oh ini lo bagus gebrakannya gitu. Nah, dari lingkungan tersebut menghasilkan sumber daya alam, yang dimana kita juga harus menjaga sumber daya alam tersebut kan, apalagi di desa Gibran gitu. Kemarin kan peloporan Gibran kan sumber daya alam juga masuk gitu. Itu ada sumber daya alam, ada hutan di sana, ada air, dan juga hal-hal yang harus dilindungi dari sumber daya alam tersebut sebagai penunjang pariwisata tentunya. Nah, dari sumber daya alam dan lingkungan tersebut menghasilkan yang namanya pariwisata berbasis ramah lingkungan gitu. Karena kemarin kan yang Gibran bahas di Pemuda Pelopor tuh pariwisata berbasis ramah lingkungan, yaitu Bandung Rangki itu, ya yang ada di Desa Pedawe gitu. Nah, dari awalnya Bandung Rangki itu adalah sebuah relokasi dari budaya yang dimana sudah hampir tergerus,
yang keberadaannya sekarang itu kan zamannya modernisasi ya. Modernisasi itu membuat semua perubahan lah gitu. Kita juga harus mengikuti modernisasi. Nggak neko-neko lah gitu kan. Nah, dari sana kita merelokasi ke tempat yang lebih tersendiri gitu. Kalau dibilang tempat yang lebih baik gitu. Di sana menghasilkan Bandung Rangkai tersebut yang dimana bahan-bahannya itu dari sumber daya alam tersebut gitu. Dari bambu, dari tanahnya langsung, dari batu gitu kan. Sebagai penunjang pariwisata yang ramah lingkungan tersebut. Nah, dari gebrakan Balawa tersebut, dari hasil dari kegiatan-kegiatan kita itu ada yang namanya program-program sampingan kita lah gitu, sebagai bank sampah dan juga sampah bernilai ekonomi gitu. Nah, sampah bernilai ekonomi itu kita punya program itu udah berjalan, yang dimana yang paling menyokong itu adalah ban bekas itu. Kita jadikan pot, kita jadikan sebagai olahan untuk yang bisa digunakan lah gitu, sebagai kita menanggulangi dari sampah tersebut gitu. Itu yang ada dari pariwisata berbasis ramah lingkungan, yang dimana sampai saat ini bisa berdampak kepada masyarakat gitu ya, dari segi nilai ekonomi, dari segi lingkungan dan sumber daya alam tetap terjaga gitu. Dan tidak lupa sih budaya juga kena gitu, karena kan rumah adat itu peninggalan dari nenek moyang kita ya. Kita sebagai generasi harus meneruskan hal tersebut gitu. Apalagi kalau dari segi sumber daya alam itu ada gula aren atau gula pedawanya gitu kan. Di mana-mana itu udah teman-teman juga udah tahu gula pedawe gitu. Sebagai penunjang pariwisata ramah lingkungan yang ada di Desa Pedawe. Itu sih Kak Iren. Oke, wow, banyak sekali ya sebenarnya. Ini kalau ngomongin kan ini lebih banyak ke fokus ke Pedawe ya. Iya. Apakah ada satu dasar alasan yang sangat kuat hingga akhirnya memilih Pedawe ini? Apa mungkin sudah diobservasi di beberapa desa kemudian akhirnya memilih Pedawe? Ada nggak? Apa memang ya udah kebetulan di Pedawe ada sesuatu gitu misalnya? Oke. Jadi Gibran adalah pemuda dari Pedawe gitu, Oke. pemuda Baliage. Gimana sih biar potensi desa kita itu bisa berkembang kan dari pemudanya gitu, sebagai Oke. agen of change gitu ya kan. Harus sebagai orang terdepan lah gitu. Nah, lewat inilah bisa kita memperkenalkan desa kita tersendiri gitu. Apalagi Gibran punya Balawa gitu kan. Gimana sih biar Gibran bukan ingin bukan pencitraan gitu ya, tapi ingin teman-teman juga ikut melakukan kegiatan untuk lingkungan tersendiri gitu. Oke. Seperti yang Gibran bilang tadi, Ya. apapun latar belakangnya bisa bergerak untuk lingkungan kita tersendiri. Iya, oke. Jadi nggak jauh-jauh dulu ya, di desa sendiri Iya. dulu lah ya. Sehingga nanti kalau sudah sukses di Pedawe mungkin bisa ke desa-desa selanjutnya. Oke, gimana dengan di bidang teknologi? Jadi penasaran ya. Tadi katanya udah tomat dan lain sebagainya. Sebenarnya aplikasi atau mungkin istilahnya apa ya? Aplikasi ya yang diciptakan ini oleh Arya itu seperti apa sih? Oke, jadi sebelum kita ke aplikasi ya. Nah, kepeloporan Arya di tahun 2023 itu berkaitan dengan gini, mesin pentas telur ayam. Tapi ini Mesin penetas telur. Tapi Oke. ini berbasis WiFi. Wow, oke. Ya. Gimana Nah, tuh? perbedaannya dengan yang di pasaran itu, kalau yang di pasar itu dia tidak berbasis WiFi dia. Nah, jadi ini termasuk pengembangan. Nah, inovasi teknologi itu bukan serta-merta membuat teknologi baru, tapi Oh, gitu. pengembangan juga boleh. Tapi asal ada pembedanya seperti Ada itu, pembedanya ya, supaya nggak plagiat gitu ya. Oke. Benar. Kalau yang di tahun 2003 pas saya menjadi pemuda pelopor Buleleng itu, saya membuat itu udah alat tetas telurnya itu tapi berbasis WiFi. Seperti oke. itu. Nah, terus untuk keberlanjutannya ya. Nah, di keberlanjutannya ini Seperti baru apa nih? saya sekarang sedang mengembangkan aplikasi gitu untuk keberlanjutannya. Oke, Nah, ya. dasar dari aplikasi ini karena kan saya sudah menyampaikan jejak rekam tadi dari tahun 2002 sampai 2004 ini lebih banyak ke bidang pertanian seperti Oke. itu ya. Iya. Nah, melihat permasalahannya dihadapi oleh petani, terutama petani yang terpelosok atau jauh dari pusat kota. Yang pertama itu permasalahannya dia susah dalam pengiriman produknya dia ke toko-toko, restoran dan sebagainya yang berada di pusat kota. Seperti itu. Yang kedua, karena susahnya mencari
toko maupun mencari jasa dalam pengiriman dia untuk pemasarannya itu mengakibatkan produknya jadi rusak karena lama disimpan. Nah, karena permasalahan inilah muncul nih ide kreatif untuk membuat suatu inovasi baru yang membantu masyarakat atau petani tersebut mudah nih dalam menjangkau entah itu drivernya, entah itu konsumennya di dalam suatu aplikasi gitu. Nah, nama aplikasinya itu adalah GoFruit. Gua apa? Ya, GoFruit. Oh, Ya, GoFruit ini aplikasi sedang saya kembangkan, masih proses pembuatan yang nantinya akan saya uji coba juga kalau sudah selesai. Di mana aplikasi ini tujuan saya untuk membuatnya itu untuk membantu masyarakat utamanya petani agar mudah dia menjangkau terkoneksi dengan konsumen-konsumen di luar maupun dengan masyarakat-masyarakat yang memang dia bisa mengendarai mobil tapi istilahnya itu belum dapat pekerjaan, bisa juga membuka pekerjaan baru bagi mereka gitu. Jadi Ya, bukan hanya penghubung itu tapi juga bisa menciptakan Benar, pekerjaan begitu. iya, benar. Tadi aplikasi Go apa? GoFruit. Fruit. Iya, Fruitnya benar. tulisannya gimana nih? F F R U V. UV Fruit ya. Ya, fruit. Itu ada di singkatan apa emang ya Fruit itu? Fruit and vegetable. Oh gitu, Ya. fruit and vegetable ya, atau buah dan sayur-sayuran. Nah, oke. Jadi seide kreatifnya kreatif segitu ya teman Pro 2 sampai bagaimana dia memikirkan untuk petani-petani tersebut ya untuk gampang terjangkau gitu atau menjangkau entah itu driver, konsumen dan lain sebagainya sehingga bisa terkoneksi dengan cepat begitu dan masih dikembangkan sampai Iya, saat ini. benar. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang masuk dulu ya. Selamat sore untuk teman-teman semuanya yang hadir di studio dan juga Kak Iren. Aku mau nanya ya dalam terjun ke tentunya masyarakat, aku pengen tanya deh karena ini kan programnya sangat luar biasa, menjalankannya juga sangat luar biasa. Ada nggak sih masyarakat yang kalau dalam bahasa Balinya itu meboyo atau memang semua mensupport ya? Seperti apa langkah kalian? Nah ini tantangan nih karena pemuda tiba-tiba, wis jadi pahlawan gitu ya. Ada nggak sih emang katanya meboyo nih? Ini pertanyaan dari Eka yang ada di Sambangan. Gimana? Oke, dari siapa nih? Dari Siapa? aku dulu ya. Cap cip cup kembang kuncup. Oke, Oke, Gibran. dari Gibran. Oke, Eka dari Sambangan, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi itu kalau masalah tantangan itu banyak banget sebelumnya. Gibran yang sudah bergerak dari tahun 2018 itu ada juga masyarakat yang tanda kutip moboya ya gitu. Ada ya berarti ya. Kayak gimana ya? Apa ini pemulung ya ini ya kayak gitu dibilang kan Gibran ngambil sampah tuh ke rumah-rumah orang kayak gitu sama Pak Arya Kekan sama teman-teman yang lainnya gitu dibilang kayak gitu tapi lambat laun kita berusaha menyadarkan bahwa ini loh pentingnya kita menjaga lingkungan kita kayak gitu apalagi dalam masalah ini kan kita di mana-mana kita berperang terhadap sampah plastik tentunya kan gitu kan itulah gimana caranya mengatasi tersebut. Nah dari tadi kan Gibran udah jelasin bahwa ada program bank sampah kayak gitu untuk meminimalisir yang namanya sampah plastik di Desa Pedawe. Nah, sampai saat ini sih masih ada juga sih beberapa orang yang mungkin memandang sebelah mata hal tersebut, tapi Gibran tetap bergerak aja Tetap gitu. bergerak. Bahwa kita kan kita yang akan mengalami nanti untuk hal kebaikan ini gitu. Alam semesta yang akan membalasnya kayak gitu. Oke, ya kalau Arya sendiri, Oke, terima kasih Kak Kaya atas pertanyaannya, ini sangat bagus. Jadi langsung saja saya jawab. Nah, pengalaman saya terjun ke desa nih, wah, sangat pro dan kontra, campur aduk ini. iya. Nah, kalau kita ingin ke desa, yang pertama itu kita harus memang benar-benar menyampaikan apa sih program kita ke sana dengan sedetail mungkin. Terutama aja kepala desa, perangkat desa, entah itu kepala dusun dan lain sebagainya, STT, siapapun itu organisasi kepemudaan diajak juga agar nantinya dalam minimalisir pro dan kontra itu seperti itu. Nah, pengalaman saya di tahun 2022 nih ya yang paling memang ada pro dan kontranya ini. 2022. Ya, 2022 kan saya di pertanian tomat nih di Tomat, Pinggan ya. Nah, pada saat itu kita kan mendapatkan dana nih hibah nih dari pusat, dari Kemendikbudristek namanya, dari melalui kegiatan PPK Ormawa di tahun 2022. Nah, dengan dana yang kita dapatkan itu kita hanya bisa memberikan teknologi untuk satu kelompok tani seperti itu. Oke. Sedangkan di desa itu ada kurang lebih berapa ya, 5 ke atas kelompok tani di sana. Nah, jadi
mereka itu tidak terimalah karena kita kan hanya di satu kelompok tani itu. Iya, Sedangkan di awal pas kita ke sana audiensi istilahnya, kita sudah menyampaikan bahwa kita hanya bisa memberikan teknologi ke satu kelompok tani ini, sedangkan kelompok tani yang lain bisa belajar di sini dan bisa mengembangkan ataupun membeli sendiri teknologinya, tetapi belajarnya kita bisa membantu gitu untuk dana mungkin dari kelompok taninya Kelompok itu tani, ya gitu. masing-masing, oke. Itulah yang sempat menjadi ribut gara-gara hanya bisa memberikan ke satu petani, sedangkan banyak petani di sana gitu. Nah kebetulan juga pada saat itu kita kan sempat diskusi juga sama kepala desanya, kita diajak atau ditunjukkan ke kelompok tani tersebut gitu, sehingga dari penyusunan namanya proposal lomba sampai ke mendapatkan hibah, kita hanya fokus aja di petani tersebut, kelompok taninya itu gitu. Nah gitulah, agar menghindari terjadinya problematika atau permasalahan seperti itu, sangat memang bagus sekali jika diadakannya sosialisasi dengan pihak-pihak desa atau pemangku kepentingan desa di desa tersebut gitu, untuk menghindari adanya pro atau kontra yang terjadi gitu. Tapi setelah itu sudah rembuk bersama aman ya, mereka bisa memahami. Bisa memahami. Istilahnya sebenarnya kalau bisa kita semua ya pengen ya untuk mensejahterakan, tapi apa daya karena dana tersebut hanya mampu menjangkau satu gitu ya. Oke, ini memang menjadi sebuah tantangan besar sih teman Pro 2 ya. Ketika kita terjun langsung, kita tidak tahu pemikiran masyarakat seperti apa, dan itu menjadi satu tantangan. Tapi seperti katanya Gibran, ya udah kita bergerak aja biar nanti mereka merasakan sendiri manfaat dari apa yang kita kerjakan. Kita break lagi teman Pro 2 untuk segmen terakhir. Jangan lupa masih ada yang bertanya atau mungkin punya pertanyaan, langsung aja kirim ke WhatsApp di 0811399105. Oke teman Pro 2, di segmen terakhir ya untuk sore ceria, dan tentunya masih bareng teman-teman dari Pemuda Pelopor Buleleng. Aduh, sebenarnya masih ada pertanyaan yang aku pribadi pengen tanyakan, tapi kita utamakan dulu ya untuk yang udah kirim di WhatsApp. Nah, kalau ini ke YouTube dulu, banyak support ya dari siapa nih? Be Better ya, yang ngasih maju semangat Pemuda Buleleng, Tusat semangat Pemuda Pelopor Buleleng, Gede Delix memang harus benar-benar konsisten nih ya untuk kemajuan Pemuda Buleleng. Dominan power, mantap ya, semangat, good start katanya. Oke, makasih untuk supportnya ya. Ini mungkin kalau aku tadi secara keseluruhan melihat tentunya nggak gampang ya untuk menjadi seperti kalian ini, karena mungkin anak muda di luaran sana masih agak susah ya untuk menjadi atau mengikuti langkah-langkah yang kalian lakukan seperti itu. Nah, sebagai teman-teman dari Pemuda Pelopor ini, apa nih yang ingin kalian sampaikan tentunya kepada anak-anak muda di luar sana supaya bisa terbuka hatinya lah ya, biar nggak lagi berpikiran, wah aku anak muda harusnya have fun, ngapain aku pedulikan lingkungan sekitar, udah ada tugas pemerintah. Seperti apa nih? Mungkin Gibran dulu, oke boleh. Gibran aja nih, terus Gibran dari tadi ya. Iya, nanti kan dapat piring cantik ya. Piring cantik dari Boker ya. Oke. Mungkin ini sedikit pesan gitu ya kepada pemuda zaman sekarang, apalagi Gibran berbuat gitu, bergerak di bidang lingkungan terutama gitu. Dari lingkungan tersebut kita bisa menghasilkan berbagi kreasi, berbagai hal gitu, termasuk berdampak ke pariwisata dan juga sumber daya alam gitu. Nah, untuk pemuda gitu, jangan gengsi-gengsi dan jangan memandang hal itu sebelah mata gitu. Mungkin nanti apa yang kalian lihat sebelah mata itu bakal menjadi sebuah pembelajaran bagi kalian untuk kedepannya gitu kan. Apalagi sebagai pemuda, Gibran juga dulu orangnya tuh kayak gimana ya, nggak pedulian gitu. Dan kebetulan dimotivasi dan disemangati oleh pembina Pak Arya Kekan, dan juga ada Bapak sendiri, Bapak Gede Sudana Yasin, dan juga ada Ibu Her selaku pemuda pelopor yang selalu menyokong dan mensupport gitu, dimarahin lah gitu, tapi gimana tetap nurut gitu, karena ini demi kebaikan kita semua gitu. Nah, tetap berbuat, tetap bergerak, ikuti kegiatan dan komunitas yang positif tentunya gitu kan. Apalagi ini tentang lingkungan gitu, dampaknya besar banget untuk kita semua, karena lingkungan di sekitarmu itu akan membentuk dirimu gitu. Bagaimana sih reaksi saat seorang bersikap kasar kepadamu gitu, lingkungan terhadap dirimu gitu kan. Mungkin Gibran dipukul sama
sama orang, Gibran pasti akan kesakitan gitu. Kita juga begitu terhadap lingkungan gitu. Kita membuat lingkungan itu sakit, dia juga akan merasa sakit dan akan berbalas dendam dengan caranya sendiri gitu. Yang terakhir, kalau di bahasa Padaunya itu haya lupa ring kamemitan gitu, bahasanya itu jangan lupa pada hal yang berprinsip pada diri sendiri kayak gitu. Jangan pernah melupakan hal-hal yang berjiwa diri sendiri lah gitu. Itu jangan pernah dilupakan gitu. Oke, wah, suatu closing statement yang sangat menarik nih ya. Jangan lupa untuk memprinsip diri sendiri. Oke, Arya. Oke, jadi untuk closing statement ya dari saya untuk para pemuda, mungkin bergerak aja dulu. Nah, entah itu baik atau buruk urusan belakangan seperti saya. Baiknya toh juga kita yang dapat, buruknya juga kita gitu. Jadi baik buruknya suatu perilaku atau hal yang kita kerjakan nantinya akan kembali ke kita sendiri gitu. Yang penting yang kita lakukan itu yakin dan percaya diri dengan apa yang kita laksanakan. Nah, seperti saya sendiri nih sekarang mengembangkan aplikasi. Banyak sekali tantangannya, tapi karena saya memang bertekad ingin membantu masyarakat, banyak dikasih jalan kok untuk terus maju. Walaupun kita nggak ada modal nih, kita dibantu nyari modal dari orang-orang yang memang ini bagus, memang sejalan nih gitu. Jadi kalau emang kita punya niat baik, otomatis dikasih jalan yang baik juga seperti itu. Sehingga untuk pemuda Buleleng teruslah maju, entah apapun itu, teruslah bergerak, baik buruknya nanti belakangan kita yang nikmati seperti itu. Dan akhir statement dari saya, teknologi untuk semuanya, bukan hanya untuk kaum remaja aja. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, meskipun pemuda yang bergerak ya, teknologi bisa dimanfaatkan atau dinikmati oleh semua kalangan atau usia. Oke, Kakak Hervina silakan. Oke. Kalau dari saya, karena memang dari dulu ya, dari tahun 2010 sudah menjadi pembina di Pemuda Pelopor. Itu adalah Pemuda Pelopor, saya tekankan kembali bahwa Pemuda Pelopor itu adalah tidak hanya mengembangkan, tetapi mulai dari menciptakan, mengembangkan dan melestarikan. Jadi ketiga itu ada di jiwa kepeloporan kita begitu. Jadi tidak baik, yang paling tinggi diakui di nasional itu adalah bagaimana dia mencipta. Dia dari tidak ada menjadi ada sehingga berdampak bagi masyarakat. Itu poinnya paling besar. Kemudian untuk pemuda, generasi muda kita itu tetap punya komitmen. Yang paling penting di kepeloporan itu adalah komitmen. Jadi jangan sesekali kalian itu menjadi pelopor itu hanya pada saat lomba saja. Ini ada lomba pemuda pelopor. Ayo apa yang mau dipelopori? Tidak seperti itu. Tetapi jiwa kepeloporan itu tumbuh ketika ada awal kesadaran di sana. Awal kesadarannya adalah ada masalah. Misalkan seperti yang disampaikan oleh Gibran dan Arya. Di desa itu ada masalah ini. Hati saya terketuk untuk menciptakan atau mengembangkan atau melestarikan begitu. Kalau seni budaya tentunya pasti melestarikan. Kalau teknologi pasti mencipta. Kalau lingkungan pastinya melestarikan, mengembangkan, masuk di sana begitu. Jadi itu muncul dari dalam diri dan orientasinya tidak pada finansial. Kepeloporan itu adalah bagaimana nantinya hal yang kita buat, hal yang kita akan implementasikan itu berdampak di masyarakat. Bagaimana dari after before-nya, sebelum ada kita memberikan sebuah solusi dalam bentuk kepeloporan itu seperti apa, kemudian afternya seperti apa, setelahnya apa yang saya harapkan adalah terdampaknya itu memang sangat ada dampaknya begitu dari masyarakat. Tidak hanya yang saya takutkan adalah ketika kita memberikan program di sebuah desa tetapi tidak terdampak apa-apa, itu tidak berhasil namanya kepeloporannya begitu. Jadi yang ketiga itu adalah kita perlu belajar dari semua orang. Tidak hanya belajar dari guru saja, tetapi kita belajar dari semua orang. Apapun yang kita temui itu adalah sumber belajar. Setiap orang yang kita temui itu adalah siswa dan guru kita. Dan semua tempat itu adalah sekolah. Itu prinsip yang saya bawa dari dulu sampai sekarang. Kemudian kita juga perlu belajar dari pengalaman, karena pengalaman itu adalah sumber belajar. Itu kata Einstein ya. Pengalaman itu adalah sumber belajar. Jadi pengalaman akan menjadi guru yang terbaik ketika kita mampu merefleksi dan menjadi siswa yang baik pula. Itu akhir dari statement saya.
Jadi itu yang paling penting dan jiwa kepeloporan itu adalah mampu merefleksikan pengalaman itu begitu. Seperti itu. Ya. Oke. Ya, ayo pemuda pelopor, pemuda Buleleng tahun depan saya tunggu di seleksi kabupaten. Dan di Garam. provinsi saya juga akan membina adik-adik. Ya, semangat. Oke, Salam semangat. pelopor, sekali pelopor, tetap pelopor. Mirip sama RRI ya, sekali di udara tetap di Oh udara. iya. Kita vokal lah kita. Kayaknya kita harus joinan ya Joinan, nanti ya. Oke. Baik, terima kasih banyak ya untuk Gibran, Kak Ervina dan juga Arya udah mampir ke sini dan juga teman-teman lain pemuda pelopor ya yang tentunya sudah sharing-sharing di sini. Mudah-mudahan dengan diskusi kita sore ini bisa membuka atau menggerakkan hati daripada pemuda-pemuda di luaran sana yang berumur 16 sampai 30 tahun. Jangan lupa ikutan gabung ya. Nah, apalah memang arti suatu karya tanpa dijaga dengan penuh konsistensi Iya, seperti benar. yang mereka lakukan. Aku Iren Amora dan juga pemuda pelopor Buleleng. Sampai ketemu lagi di sore ceria berikutnya. Bye. Sekali pelopor, tetap pelopor. Yes, sekali di udara tetap di udara. Wah, cocok banget di kolaborasi. Cocok kolaborasi.